Menyapih adalah proses berhentinya menyusui seorang anak dari ibunya, lalu diganti dengan asupan yang lain. Lalu kapan seorang bayi berhenti minum susu? Atau kapan yang paling tepat seorang bayi disapih? Sebelum kita lebih lanjut, sapih menyapih, kita berdoa terlebih dahulu. Saya letakkan bayinya, mumpung lagi bubuk. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berjumpa lagi dalam Bina Iman GKI Klasi Solo. Sabda Tuhan akan diwartakan kepada semua kami. Kami yakin dan percaya bahwa semua makhluk menyambutnya. Kami yakin dan percaya bahwa kami semua disegarkan oleh karena sabdanya. Kami percaya bahwa hidup kami terus dituntun oleh kuat dan kuasa sabdamu. Demi Yesus, kami sambut firman ini. Amin. Nah, tadi kita membahas tentang menyapih dan disapih. Kapan tepatnya seorang bayi, seorang anak harus disapih, gak lagi minum susu dari ibunya? Menurut the American Academy of Pediatrics, keren ya, pemberian ASI dilakukan selama ibu dan anak ingin ASI tetap diberikan. Artinya keputusan kapan menyapih itu berada pada ibu dan anak. Kapan ini sangat beragam. Masing-masing ibu dan anaknya berlainan. Ibu dan anak yang satu beda dengan ibu dan anak yang lain proses menyapihnya. Dan ini berarti relasi personal, relasi dan kedekatan secara emosi dan psikis dari seorang ibu dengan anaknya menjadi penentu yang terbaik. Itulah ukuran yang terbaik untuk menyapih dilakukan. Tergantung relasi personal antara ibu dan anaknya, mereka akan menemukan sendiri kliknya kapan menyapih harus dilakukan. Sabda Tuhan pada pagi hari ini, siang hari ini, sore hari ini, malam hari ini, tergantung kapan saudara mengakses Bina Iman saat ini. Sabda Tuhan juga kurang lebih bercakap tentang menyapih. Mazmur 131 akan saya bacakan. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah sabda Tuhan bagi kita semua. Nah, saudara-saudara, bagi Daud, bagi pemazmur, menarik bahwa kehadiran Allah dimaknainya dalam bingkai, dalam wujud kasih seorang ibu. Kehadiran Allah menurut Daud, hadirnya Allah sebagaimana ia memandang kehadiran seorang ibu. Kehadiran Allah dimaknai Daud dalam kasih seorang ibu. Di tengah berbagai gemuruh gumul juang yang harus dihadapinya sebagai seorang raja, yang tentu juga banyak pergumulan dan kesulitan, banyak perjuangan dan berbagai hal yang membuatnya mungkin menyerah, mungkin berputus asa. Di tengah itu semua, Daud mendapatkan ketenangan bukan karena manusia, tetapi karena Allah. Jadi di tengah banyaknya gumul juang hidup Daud mendapatkan ketenangan di dalam Allah. Allah yang senantiasa menemaninya. Allah yang senantiasa memperhatikannya. Allah yang senantiasa merawatnya seperti ibu kepada anaknya. Layaknya
bayi yang selesai menyusu. Lalu dia akan berbaring dengan aman. Selesai menyusu, dia akan berbaring dengan tenang di samping, di sisi ibunya. Sudah kenyang dan dia akan tertidur dengan nyenyak. Setenang itulah, setentram itulah, senyaman itulah batin Daud, perasaannya ketika dekat Allah. Seperti seorang bayi yang selesai menyusu. Perutnya kenyang, jiwanya tenang, pikirannya nyaman, berbaring tertidur di samping Allah, berbaring tertidur di samping sang ibu. Saudaraku yang Tuhan kasihi, di dalam hidup ada berbagai pencapaian-pencapaian. Ada berbagai ekspektasi yang mungkin sudah kita lewati. Ada berbagai rencana-rencana yang mungkin sudah kita jalani, yang mungkin sudah kita tempuh dan berhasil melewati berbagai etape kehidupan. Di dalam perjalanan ada banyak episode-episode, pencapaian-pencapaian. Tetapi juga kita kerap atau mungkin kita pernah menghadapi bukan hanya pencapaian, tetapi juga ketidakberhasilan, kegagalan yang kita alami dalam pesiarahan hidup kita, dalam embara hidup kita. Nah, menghadapi semuanya itu, kita diajak belajar dari Mazmur 131 ini tadi, untuk kita senantiasa berharapnya hanya kepada Allah. Memandangnya hanya kepada Tuhan. Berharap dan percayanya hanya kepada Allah. Karena dialah sumber ketentraman batin kita. Sumber ketenangan jiwa kita. Sumber kekuatan bagi langkah-langkah kehidupan kita. Dialah yang menghadirkan ketenangan di hati kita. Seperti Daud yang melihat Allah layaknya seorang ibu yang merawat anaknya. Maka kita pun diajak memandang Allah seperti ibu yang merawat kita sebagai anaknya. Kita tidak pernah dan pasti tidak akan pernah ditinggalkan. Kita tidak akan pernah dibiarkan lapar. Selalu tersedia penyertaan dan kasih sayang. Selalu tersedia ketenangan dan ketentraman bersama Tuhan. Ia menjaga kita seperti seorang bayi yang dijaga oleh ibunya, yang mendapatkan kepastian hidup, ketentraman kehidupan, jaminan keselamatan. Dan di dalam anaknya Yesus Kristus, kita beroleh seluruh hal baik itu. Penghiburan, ketentraman, dan perlindungan, serta keselamatan. Maka, pergumulan boleh datang, ketidakberhasilan mungkin menghampiri, tapi jangan khawatir, gak perlu takut. Bersandarlah kepada Allah. Rasakanlah ketentramannya ketika bersama dengan Tuhan. Ia menjaga dan merawat kita, layaknya seorang ibu yang begitu mengasihi anak-anaknya. Tuhan memberkati kita dan memampukan kita menjalani hari kehidupan karena kita punya Allah yang kasih sayangnya begitu luar biasa atas setiap kita. Amin. Tuhan memberkati.